Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, luar biasa, dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara Mesbah Syukur pagi hari ini, di mana kita melihat Tuhan senantiasa menjaga, merawat kita, dan memelihara hidup kita. Biarlah kita mau terus setia mencari Dia, bahkan di saat bangun pagi, kita mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bawa pujian kita. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami bersyukur kami bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memulai hari kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini roh jiwa dan tubuh kami bawa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri hari ini. Kami bawa korban syukur kami Tuhan, untuk menyenangkan Engkau dalam bait kudus-Mu Bapa. Saat pagi hari Tuhan, kami sujud, ku sujud sembah dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembahmu di hadapan tahta-Mu. Memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, kami angkat tangan sembahmu di hadapan tahta-Mu. Memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima
buat anugerah-Mu, syukur buat segala kebaikan-Mu. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Katakan sekali lagi pujian ini. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah dengan mesbah korban syukur. Ku berikan pujianku, kami angkat tangan, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh yeah. Sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih, terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Kami berseru padamu Yesus. Terima kasih Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Tidak ada tempat yang lain untuk kami berseru Tuhan. Engkaulah Tuhan tempat sandaran kami. Engkau sumber pengharapan bagi kami. Kepadamu-lah kami berseru-seru ya Tuhan. Kepadamu-lah Tuhan kami percaya dan menaruh segala harapan kami kepadamu Tuhan. Bahkan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau terus berseru kepada nama Yesus yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami kelepasan, yang memberikan kami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapa buat semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau panggil namamu Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami pagi hari ini kebenaran firman-Mu. Kami mau dituntun sepanjang hari ini lewat kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Bagi firman-Mu kami membuka hati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur kita bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Ya, dan hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12. Judul perikopnya di sana menderita sebagai Kristen. 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Iya, firman ini berkata, ya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran, ya, akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara yang terkasih, kita ada di hari-hari yang terakhir dan di masa-masa pemurnian. Satu-satunya cara untuk membuktikan kemurnian iman kita yaitu lewat masalah, tantangan, dan ujian. Ya, mengapa ujian Tuhan izinkan terjadi? Supaya membuktikan kemurnian iman kita. Ya, ayat ini berkata, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mungkin hari ini saudara berkata, Tuhan terlalu luar biasa masalah yang aku hadapi. Tuhan terlalu luar biasa penyakitku. Tuhan terlalu luar biasa hutang-hutangku. Ya, firman Tuhan berkata, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Setiap persoalan yang datang dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah pasti kita. Namun ingat, di balik setiap penderitaan itu ada nilai dalam kekekalan yang harus kita capai dan harus kita raih untuk hidup ini semakin bertumbuh di dalam iman. Ya, penderitaan itu akan membantu kita saudara menjadi serupa dengan Kristus, ya. Tetapi memang sudah sifat manusia, dia akan melakukan apa saja untuk menghindari yang namanya penderitaan. Tidak ada seorang pun yang mau menderita. Dan semua manusia itu sudah manusiawi kalau dia selalu berespon ketika ada penderitaan. Dia ingin cepat-cepat keluar dari penderitaan itu. Dia ingin cepat-cepat mengatasi penderitaan itu. Ya, ini adalah sesuatu respon yang sangat manusiawi. Untuk setiap manusia itu menghindari yang namanya penderitaan. Ya, sekalipun demikian sebagai pengikut Kristus atau anak Tuhan, yang namanya penderitaan itu kita tidak bisa hindari. Ya, kadang kita sudah berusaha hidup benar-benar mengikuti firman Tuhan, tetap juga kita kena pencobaan dan penderitaan. Ya, selama kita hidup dalam dunia ini kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan itu terjadi.
Ya, karena sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, maka kita ini harus siap sedia untuk terus belajar melakukan kehendak Allah dalam setiap keadaan dan dalam segala situasi, termasuk di dalam penderitaan di hidup kita ini. Ya, kita sedang dibentuk oleh Tuhan, kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk lewat penderitaan itu kita harus terus melakukan kehendak Allah. Ya, kita memiliki sikap yang berani untuk menderita karena kebenaran terutama, saudara, ya. Mengapa, saudara? Karena ya kita dapat mengalahkan dosa apabila kita fokus kepada Kristus dan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Penderitaan dan bahaya menunjukkan nilai sejati dari kekristenan dan iman kita. Ya, penderitaan akan menunjukkan nilai sejati dari iman dan kekristenan kita yang sesungguhnya. Orang itu bisa dilihat kedewasaan rohaninya itu lewat penderitaan yang dia alami. Orang itu bisa dikatakan memiliki pengalaman pribadi yang luar biasa waktu dia pernah mengalami proses penderitaan yang begitu hebat. Ya, siapapun yang menderita karena berbuat baik dan tetap setia untuk taat meskipun mengalami penderitaan, berarti dia telah benar-benar melepaskan diri dari dunia ini dan dari segala kuasa dosa. Kemarin hari Minggu kita sudah belajar tentang bagaimana kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita kalau kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Ya, dan bagaimana kita bisa melakukan firman dan bagaimana kita bisa melepaskan kuasa dosa, kita harus siap menderita. Karena orang yang dipanggil untuk mengikut Kristus, kita menderita. Yang pertama apa? Melawan diri sendiri itu udah menderita luar biasa loh, saudara. Melatih diri tidak marah, melatih diri tidak bersungut-sungut, melatih diri untuk tidak melakukan dosa, melatih diri untuk percaya. Menyalipkan kedagingan kita aja itu sudah penderitaan yang sangat-sangat hebat. Ya, dan kita akan dimampukan ketika kita melewati penderitaan-penderitaan yang lainnya di luar diri kita. Ayat 13 di sana dikatakan kita nggak usah heran ya saudara kalau kita ini mengalami penderitaan. Ayat 13 sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, kita ketika lagi dalam menderita, firman Tuhan bilang gak usah heran, gak usah bertanya-tanya. Sebaliknya ketika engkau diizinkan menderita, bersukacitalah. Ya, kenapa? Karena kamu mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, kita menjadi sempurna iman kita kalau kita ini menderita. Kenapa? Karena Kristus juga menderita. Ya, jadi bersukacitalah, sebaliknya bersukacitalah dan bergembiralah. Ya, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya pada Kristus, tapi kita juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Ya, supaya apa saudara? Supaya kita juga dapat bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang siap menderita bagi Kristus dan kebenarannya yang akan bergembira ketika Kristus datang kali yang kedua. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang akan menerima kemuliaan Kristus. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Hari ini saudara, apapun penderitaan yang sedang saudara hadapi, bersukacitalah atas semuanya itu. Belajarlah untuk bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih, aku percaya semua penderitaanku ini mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi bersukacitalah saudara ya. Bersukacitalah, kenapa? Karena ketika kita bersukacita, kita memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya apapun penderitaan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, ingat firman Tuhan berkata, penderitaan ringan yang kita hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima kelak ketika Yesus menyatakan dirinya. Saya berdoa saudara agar iman kita semakin dibangkitkan, agar roh kita semakin dibangkitkan, dan biar kita terus mau melihat kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah kita mau tetap setia di hari-hari yang terakhir ini, melewati pemurnian demi pemurnian iman yang mungkin sakit saudara. Tapi biarlah kita mau tetap bersukacita dan berkata, Tuhan kami mau membayar semua harganya
agar iman kami tetap bertumbuh dalam Engkau. Marilah kita belajar bersyukur atas segala perkara, supaya lewat hidup kita Tuhan selalu dimuliakan. Ya, sebaliknya bersukacitalah, kata firman Tuhan. Jangan heran akan penderitaanmu yang kau alami. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. Jadi penderitaan, masalah dan tekanan dalam hidup kita adalah cara satu-satunya kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mari mata kita tetap tertuju pada Yesus dan kita mau melihat rencana Tuhan yang besar digenapi dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengasihi Engkau. Apapun keadaannya, sekalipun penderitaan harus kami hadapi di hidup ini, kami tahu itulah konsekuensi dari iman dan menjadi pengikut Kristus. Karena itu kami mau terus Tuhan percaya kepadamu tanpa syarat. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa kami tetap mau berkata kami mengasihi Tuhan. Di tengah penderitaan apapun yang kami alami, kami mau tetap mengasihi Tuhan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau tetapkan hati kami untuk tetap percaya pada Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bentuk kami Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau. Apapun penderitaan itu yang harus kami bayar, kami mau bayar, berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pimpin langkah-langkah hidup kami terus dalam perkenanan-Mu. Bapa, tolong kami apapun pergumulan, penderitaan sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan sedang membentuk kami menjadi indah di mata Tuhan. Kami mau bersuka cita dan berbahagia karena semua proses yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi bangsa ini. Segala kekerasan dan tindakan-tindakan yang anarkis kami ikat patahkan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pegang kendali, Tuhan yang terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa biar Indonesia terjadi lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pagi hari ini. Kami yang bekerja di rumah, yang bekerja di luar rumah, yang di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan kami berdoa, kami tolak dalam nama Yesus segala kuasa virus corona atas hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan pegang kendali. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melingkupi hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.